Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Baik, pada kali ini saya akan memberikan tanggapan video untuk memenuhi tugas dalam pendidikan dan latihan guru inklusif tingkat lanjut, di mana saya akan memaparkan poin pertama, yaitu apa saja praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL dengan memberikan contoh spesifik. Yang kedua, menjelaskan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional dalam mengimplementasikan UDL. Baik, yang pertama adalah praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut Universal Design for Learning atau UDL. UDL sendiri adalah kerangka kerja yang bertujuan untuk membuat pembelajaran dapat diakses oleh semua peserta didik melalui pendekatan fleksibel yang menghormati keragaman kebutuhan dan kemampuan. Berikut adalah praktik-praktik spesifik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi inklusif berdasarkan prinsip UDL. Yang pertama yaitu memberikan banyak cara untuk representasi, ya. Jadi prakteknya kita sebagai guru menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai format, mau berbentuk teks, video, audio maupun gambar. Nah, contohnya saat mengejarkan konsep di PJOK, ya, guru dapat memberikan pemahaman mengenai pembelajaran PJOK itu dalam berbentuk video eksperimen ataupun berupa gambar dan narasi yang ditulis untuk mendapatkan pemahaman konsep. Yang kedua yaitu inklusivitas. Ini memungkinkan peserta didik dengan gaya belajar visual, gaya belajar audio teori, dan gaya belajar kinestetik memahami materi dengan cara yang sesuai untuk mereka. Yang kedua, memberikan banyak cara untuk ekspresi dan tindakan. Contoh praktiknya adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai media. Contoh dalam pembelajaran PJOK di asesmen formatif ataupun sumatif, peserta didik dapat memilih antara membuat esai atau membuat video atau membuat presentasi terkait materi yang sudah diajarkan, seperti itu. Selanjutnya, inklusivitas membantu peserta didik dengan berkebutuhan khusus, contohnya seperti disleksia atau hambatan motorik, untuk tetap berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, memberikan banyak cara untuk keterlibatan. Praktiknya, gunakan strategi yang mendorong partisipasi aktif dan relevansi pribadi. Contoh di PJOK, ketika di lapangan peserta didik bisa untuk diskusi kelompok, ya, peserta didik dapat berbagi pengalaman terkait topik pembelajaran yang sedang dilakukan. Inklusivitasnya menciptakan lingkungan di mana peserta didik merasa didengar dan dihargai. Yang keempat yaitu fasilitas penggunaan teknologi adaptif. Praktiknya, sediakan alat bantu seperti layar, perangkat lunak, ya, ataupun aplikasi pembelajaran secara interaktif. Inklusivitasnya ini membuat atau membuka akses pembelajaran bagi peserta didik dengan keterbatasan fisik ataupun kognitif. Oke. Untuk poin yang kedua yaitu nilai-nilai praktik dan keterampilan dalam mengimplementasikan UDL. Yang pertama, nilai-nilai yang diterapkan yaitu keberagaman. Jadi peserta didik di sini menghormati dan merayakan perbedaan dalam gaya belajar, budaya, dan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu kesetaraan akses, di mana semua peserta didik memiliki peluang yang sama untuk belajar, berhasil, dan berkembang. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitas, menyesuaikan pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan setiap individu. Praktik yang diterapkan yaitu pertama, merancang materi pembelajaran dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik sejak awal.
Selanjutnya, menggunakan umpan balik formatif untuk memenuhi kebutuhan unit peserta didik. Selanjutnya, menciptakan aktivitas kolaboratif yang menghargai kontribusi setiap peserta didik. Keterampilan yang dibutuhkan yang pertama adalah adaptabilitas, yaitu mampu merespon kebutuhan peserta didik secara dinamis. Kemudian kreativitas, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Kemudian komunikasi yang empatik, yaitu membangun hubungan yang mendukung dengan peserta didik dan memahami tantangan yang mereka temukan. Dampak nilai dan praktik terhadap implementasi UDL, yaitu misalkan menggunakan nilai keberagaman akan mendorong guru untuk membuat kurikulum yang sensitif terhadap kebutuhan budaya dan bahasa. Kemudian fleksibilitas dalam desain pembelajaran memungkinkan peserta didik mengakses informasi dan menunjukkan pemahaman dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian empati dan komunikasi terbuka membantu menciptakan hubungan positif dengan peserta didik, memperkuat motivasi mereka untuk belajar. Contoh dampaknya, seorang peserta didik dengan hambatan kognitif dapat merasa didukung karena materi tersedia dalam format visual ataupun audio. Sementara peserta didik yang lebih introvert memiliki ruang untuk berkontribusi melalui forum daring. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Dengan pendekatan yang inklusif dan strategis, UDL tidak hanya memperluas akses pembelajaran, tetapi juga menciptakan komunitas pendidikan yang harmonis dan berdaya saing tinggi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif, ya, dan nilai-nilai praktik dan keterampilan pribadi dan profesional dalam mengaplikasikannya. Terima kasih. Mohon maaf jika paparan saya belum sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.